Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Algeri dengan NPM 101210197 dari kelas C6 Manajemen. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pemasaran digital, di mana kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul atau mengenai pemasaran digital di perusahaan Zona Cetak Bandung. Baik, langsung saja ke presentasi mengenai makalahnya. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat umum. Sedangkan digital mengacu pada teknologi yang menggunakan sinyal digital. Pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan berbagai platform dan teknologi digital seperti internet, media sosial, perangkat mobile, dan mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini melibatkan penggunaan berbagai taktik seperti SEO, media sosial, konten digital, email marketing, dan lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran. Pada bab 1 pendahuluan, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan makalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pemasaran digital. Yang kedua yaitu bagaimana strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu bagaimana taktik pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu seperti apa hasil kampanye yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tujuan makalah. Tujuan makalah yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu pemasaran digital. Yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran digital pada perusahaan. Yang ketiga untuk mengetahui taktik pemasaran digital pada perusahaan. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui hasil kampanye pada perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan, di mana pertama yang dibahas yaitu mengenai pemasaran digital. Pemasaran digital menurut beberapa ahli diantaranya yaitu mengatakan yang pertama menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan tahun 2009, digital marketing atau pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media seperti blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Yang kedua yaitu menurut Heydrich dan Strauss tahun 2009 menjelaskan bahwa digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang dilakukan yang tidak gembar-gemborkan secara langsung tetapi memiliki efek yang berpengaruh. Pada bab 2 pembahasan selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai strategi pemasaran digital perusahaan. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Penetapan strategi pemasaran digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan Zona Cetak Bandung diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasaran media sosial atau pemasaran melalui media sosial.
Untuk meningkatkan penjualan produk maupun pelayanan pada perusahaan, Zona Cetak Bandung merancang strategi dengan melakukan pemasaran digital melalui beberapa media sosial seperti melalui web, melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan juga story WhatsApp. Yang kedua, strategi pemasaran digitalnya yaitu pemasaran konten. Dalam melakukan strategi pemasaran digitalnya, perusahaan melakukan pemasaran konten dengan membuat dan membagikan konten yang menarik dan informatif mengenai produk dan layanannya. Dipasarkan melalui media-media yang telah disiapkan oleh perusahaan untuk media pemasaran digitalnya. Jadi, perusahaan tidak hanya menyebarkan postingan di media sosialnya saja, tapi juga membuat konten yang menarik dan juga informatif. Strategi pemasaran digital selanjutnya yaitu yang ketiga, melalui email marketing. Untuk lebih meningkatkan penjualan pada produk dan layanannya, perusahaan melakukan strategi pemasaran digital dengan mengirimkan email pada pelanggan atau calon pelanggan yang berisikan pemberitahuan mengenai penawaran spesial, pembaruan produk atau layanan, dan juga konten yang informatif. Jadi ketika ada seorang pelanggan atau konsumen yang baru pertama memesan dan bisa bertukar email, ketika ada produk baru, ketika ada diskon atau penawaran spesial, maka perusahaan akan menghubungi melalui email kepada mereka, dan itu menjadi bahan pemasaran mereka melalui email marketing. Pada bab 2 pembahasan yang dibahas selanjutnya itu mengenai evaluasi dan rekomendasi perbaikannya mengenai strategi pemasaran yang tadi. Dalam memasarkan melalui media sosial, perusahaan harus lebih aktif lagi, baik dalam mengupload sebuah konten maupun dalam berinteraksi dengan pelanggan atau calon pelanggan. Jadi perusahaan harus memiliki jadwal mengupload sebuah konten tiap minggunya agar pelanggan maupun calon pelanggan melihat keaktifan dan kegesitan perusahaan dalam melayani pelanggan. Selain itu, perusahaan juga harus berani mengeluarkan dana untuk melakukan strategi iklan berbayar. Dengan melakukan strategi iklan berbayar di platform seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan sebagainya, maka perusahaan dapat menjangkau audiens target secara efektif dan meningkatkan konversi. Untuk lebih baiknya lagi, mungkin perusahaan bisa melakukan strategi pemasaran dengan melakukan pemasaran influencer. Bab 2 pembahasan selanjutnya yaitu mengenai taktik pemasaran digital perusahaan. Taktik pemasaran digital adalah serangkaian langkah spesifik yang diambil dalam rangka menerapkan strategi pemasaran digital perusahaan atau merek. Ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan secara online untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu, seperti meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek, dan meningkatkan penjualan. Taktik pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan Zona Cetak Bandung diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan konten. Pembuatan konten menjadi taktik utama dalam memasarkan melalui digital, di mana perusahaan membuat konten video maupun foto yang menarik dan informatif, yang kemudian disebarkan melalui media-media yang telah disiapkan oleh pemasaran digital. Jadi dalam memasarkan melalui media sosial atau digital, perusahaan tidak main-main dalam membuat kontennya, tidak asal membuat video atau menyebarkan foto, tapi video dan foto tersebut dirangkai sebaik mungkin agar bisa memberikan sebuah
informasi yang menarik dan juga bisa menjadi daya tarik konsumen atau calon pelanggan agar bisa memesan pada perusahaan. Taktik yang kedua yaitu penggunaan hashtag. Dalam pemasaran atau penyebaran kontennya melalui media, perusahaan tidak lupa selalu membuat atau mencantumkan hashtag yang relevan dan sesuai dengan industri percetakan, yang dimana itu dapat membantu meningkatkan visibilitas konten di platform media sosial dan juga memperluas jangkauan audiens. Taktik ketiga yaitu penawaran diskon dan promosi. Dalam upaya meningkatkan penjualan dan pada produk dan layanannya, perusahaan menawarkan diskon dan promosi spesial kepada pelanggan melalui media sosial, email, atau website agar dapat mendorong pembelian dan menarik perhatian pelanggan potensial. Taktik ketiga yaitu testimoni dan ulasan. Setelah adanya pembelian pada produk atau pelayanan, perusahaan akan meminta pelanggan yang bersangkutan untuk memberikan testimoni dan ulasan terhadap produk maupun pelayanan perusahaan. Disampaikan melalui web atau platform review yang nantinya dapat membantu meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan potensial. Jadi setelah pelanggan atau konsumen melakukan pembelian pada produk perusahaan mengusahakan agar si konsumen tersebut bisa memberikan testimoni atau ulasannya mengenai produk melalui website atau melalui platform yang review yang telah disiapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi dan rekomendasi perbaikannya. Dalam menjalankan taktik pemasaran digitalnya, perusahaan tidak bisa hanya membuat konten kreatif saja yang hanya menginformasikan mengenai produk dan layanan perusahaan, tetapi harus bisa membuat konten interaktif. Dengan membuat konten interaktif seperti kuis, tanya jawab, atau permainan, maka itu akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan yang akan mendorong interaksi dengan para pelanggan atau calon pelanggan yang nantinya dapat meningkatkan kesadaran merek. Jadi diusahakan perusahaan harus bisa interaktif dengan calon konsumen atau pelanggan melalui media sosialnya. Jadi tidak hanya mengupload sebuah konten, tetapi harus interaktif seperti membuat kuis, tanya jawab, atau saling bertukar pikiran melalui media-media yang telah disiapkan. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan pengoptimalan SEO dengan mengoptimalkan situs web agar bisa memastikan bahwa bisnis perusahaan akan muncul dalam hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Pada bab 2 pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil kampanye perusahaan. Dalam menjalankan perusahaannya, Zona Cetak Bandung selalu berusaha untuk bisa meningkatkan penjualan pada produk maupun pelayanannya. Beberapa cara telah dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan pemasaran digital. Dengan melakukan strategi dan juga taktik pemasaran digital pada beberapa media, Zona Cetak Bandung pun mendapatkan peningkatan penjualan atau pesanan tiap bulannya. Banyak orang yang tahu dan memesan karena melihat dari media sosial perusahaan atau atas rekomendasi dari pelanggan yang sering memesan produk dari Zona Cetak Bandung. Pemasaran digital yang dilakukan Zona Cetak Bandung pada beberapa media seperti media sosial khususnya terbukti bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pesanan. Artinya pemasaran digital ini berpengaruh penting dalam meningkatnya penjualan atau pendapatan pada perusahaan Zona Cetak Bandung tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai evaluasi dan rekomendasi perbaikannya.
Dalam menerima hasil kampanye yang dilakukan perusahaan, tidak baik jika perusahaan terlalu berpuas diri dalam menerima hasil kampanyenya. Perusahaan harus selalu bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kembali kampanye pemasaran digital yang dilakukannya. Selain itu, perusahaan harus selalu bisa mengambil keputusan yang bijak dalam merancang suatu strategi dan taktik pemasaran digital yang akan dilakukannya, dan harus selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan atau zaman. Jadi perusahaan tidak bisa hanya berdiam diri dengan strategi dan taktik pemasaran digital sebelumnya. Pemasaran harus bisa mengevaluasi setiap strategi atau taktik yang dilakukannya dan selanjutnya memodifikasi pada strategi selanjutnya. Selain itu juga perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan zaman atau lingkungannya, harus bisa beradaptasi yang terpenting. Selanjutnya yaitu bab 3, penutup. Yang akan dibahas yaitu hanya mengenai kesimpulan. Pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan berbagai platform dan teknologi digital seperti internet, media sosial, perangkat mobile, dan mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanannya. Strategi pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan Zona Cetak Bandung diantaranya adalah pemasaran media sosial, pemasaran konten, dan juga email marketing. Taktik pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan Zona Cetak Bandung diantaranya adalah pembuatan konten, penggunaan hashtag, penawaran diskon dan promosi, dan juga testimoni dan ulasan. Dengan melakukan strategi dan taktik pemasaran digital pada beberapa media, Zona Cetak Bandung pun mendapatkan peningkatan penjualan dan pesanan tiap bulannya. Dan strategi taktik pemasaran digital tersebut terbukti ampuh dalam meningkatkan penjualan atau produk pada perusahaan Zona Cetak Bandung. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi makalah yang telah saya buat. Alhamdulillah, mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari apa yang saya rangkai dan juga kesalahan dari apa yang saya ucapkan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.